Oke, cedera lutut setelah 1 tahun ini, Mas. 1 tahun cedera lutut. Dulu di sini cederanya sempat bengkak juga, Mas. Bengkak besar dulu, sekarang sudah hilang bengkaknya. Nah, ini cuma bekas yang saya udah buka pakai alat ini, fibrusnya udah kelihatan ini. Nah, ini selama setahun ya masih mengeluh sakit aja, Mas ya. Terutama kalau terus ototnya ini lebih kecil dibanding yang sehat ya. Ini atrofi namanya. Ya, kalau atrofi ini biasanya udah efek kalau di sekitar sini cedera lama, cedera kronis terus ada fibrus ya mesti ini jadi atrofi. Biasanya juga kalau ada tendinitis di sini, tendinitis patellaris juga bisa atrofi sini. Kalau orang pengapuran sendi lutut sininya ya atrofi, kempes tapi sininya yang besar. Nah, ini programnya ini ngebuka. Sebenarnya ini kan dulu cedera meniskus ini, cedera bantalan lutut. Tadi pas sudah tak cek meniskusnya udah nggak apa-apa, udah bagus ya, cuma fibrusnya aja ini. Sisa-sisa cederanya ini yang belum keserap tubuh secara sempurna ini. Nah, ini yang harus dibuang ini nanti. Kalau masih ada ininya, ini yang menghambat semua sirkulasi di sini. Otot ya sering nggak nyaman kalau terlalu lama buat aktivitas ya jadi sakit ini. Tadi gerakan agak nurunkan lutut yang sakit, nah saya yang ini ya, satu lutut. Nanti juga setelah diterapi dicoba nanti dites lagi gimana. Nah, terus kalau habis jongkok lama mau berdiri itu nggak bisa langsung diluruskan gitu ya, Mas ya. Kalau habis bersila lama mau diluruskan atau mau berdiri juga nggak bisa langsung, masih kayak ada kaku, ngehambat, ngancing gitu. Nah, yang pertama kalau seperti ini ya harus dibuka dulu sininya. Otot luarnya dibuka, nanti sampai fibrusnya ini muncul. Nah, ini fibrus ini kayak kalau di kamera ini kayak ada tonjolan ini nggak bakal kebuka gini, nggak bakal kelihatan ini kalau cuma tekniknya cuma dipijet-pijet gini, dia nggak bakal muncul ini. Nah, harus digosok pakai alat yang ada geriginya. Misal kalau di rumah pakai ujung botol yang bergerigi ya, ini sampai muncul sininya ini kan harus digosok dengan yang bergerigi ini ngebongkar serabutnya. Sama kalau gosokan sini kan nanti efeknya dia akan jadi hangat panas di dalam, dia akan cair lagi seperti itu, seperti kayak lemak kalau dipanasin itu kan dia mencair. Nah, seperti ini. Nah, ini akan mudah nanti kalau sudah cair ini dibersihkan sininya. Tapi kalau ini nggak cair, ini fibrusnya nggak bisa dibersihkan, percuma kalau cuma dipijet-pijet area sini toh, kalau nggak dibuka fibrusnya. Nah, ini sama kasusnya kalau orang pengapuran sendi lutut ini ya, sekitar tempurung lutut sini ya banyak fibrusnya gini, udah banyak sel-sel yang rusak, jadi fibrus kayak gini seperti itu. Nanti kalau ini udah dibuka, ini jaringan sekitar sininya ini akan recovery secara baik, secara sempurna nanti. Oke, yang pertama saya gosok-gosok sininya dulu ini. Ya, digosok sini sekitar lutut sini, semua sini. Nah, soalnya keluhannya ini mulai dari sini sampai ke belakang ini terasa. Ini yang digosok-gosok belum belakangnya. Ya, nanti habis digosok kayak gini baru ini ditekan-tekan di sininya, dibersihkan. Nah, sudah ada itunya nanti dibuat exercise atau latihan penguatan, ini akan bereaksi nih, bisa besar lagi nanti. Soalnya nih kecilnya bukan karena saraf. Kalau kecilnya karena saraf kejepit atau apa, kaki sudah mengecil, ini nggak bisa, sudah layu. Kalau saraf nggak bisa balik sempurna lagi. Kalau ini kan bukan sarafnya, karena masalah muskuloskeletalnya ini, lebih ke otot jaringan lunaknya. Kalau persarapannya masih bagus, cuma nggak bisa berkembang kalau dilatih karena nociceptornya sini, saraf yang di area sendi tidak connect sama otot yang dilatih, sehingga nggak bisa memberi respon, nggak bisa besar. Kalau udah dibuang kayak gini, nanti saraf di sendinya ini akan connect lagi sama otot yang dirangsang, nanti bisa besar ini. Kalau atlet-atlet umum kayak gini ya, banyak kayak gini, kecil sebelah ya, atlet bola, futsal, volley, kok nggak besar padahal udah dilatih fisik gitu ya, karena ada ininya, fibrusnya. Nah, terus gosoknya ini ya terserah, mulai dari sini boleh,
ini. Nah, tadi awal-awal digini kan sakit ya Mas ya. Sekarang kan diginiin kan ini udah nggak terlalu sakit karena sudah pembuluh darah sini udah bagus, udah masuk semua, terus fibrosnya udah cair, tinggal ngebuang ininya, tinggal ngebuang fibrosnya. Dari atas nih akan beda bentukannya ini dia di celah-celah sendinya ada fibrosnya semua seperti itu. Nah, ini tarik nafas, oke. Terus lagi ya. Ini teknik buang fibrosnya yang dalam ini. Ini yang ganjel gini dia masih nyangkut, ya ditekan dulu, tarik nafas. Saat ditekan tarik nafas, hembus ya, terus sekali lagi ya, hembus. Oke, rasanya yang masuk kayak nancep ke dalam ya. Ini saya yang nekan terasa, yang ditekan juga terasa ini. Hembus, tarik nafas, hembus. Oke, setelah gini dia digosok-gosok lagi ya. Ini di rumah ditelateni, nanti dia kan kayak dibersihkan, dikikis sampai bersih. Dia baru nanti dapat jaringan yang selama ini ketutup ini, dia kan nggak bagus sel-selnya, dia akan recovery lagi, nanti dibersihkan. Ini nanti kan di rumah setelah ini kan kayak agak tebel, kayak bengkak, itu darah baru semua, darah segar masuk sini semua, ngeganti yang ini, kayak nyiram yang ini yang kotor-kotorannya dia diserap, diganti darah baru lagi. Jadi sel-sel yang rusak sini, jaringan yang rusak karena bekas cederanya itu akan recovery bagus nanti. Setelah ini, nah buat exercise ini akan lebih terasa di sini, lebih kencang. Nah terus kalau nggak dibenerin gini, dia resiko pengapurannya lebih besar dibanding otot yang sehat. Kalau bekas cedera kayak gini kan nggak bagus, makanya kalau kelamaan dia kayak ketarik-tarik sendiri, kayak mau mengsele sendiri ya. Dia kan nanti kalau udah kayak gitu, dia sering kayak gitu, tekanan antara tulang yang sini sama sini, iya dia kekikis, di dalam kekikis, sedangkan antara tulang sama ini sama sini kan ada bantalan ini, tulang lunaknya itu, meniskus bantalan, terus ada tulang rawannya itu. Kalau tulang rawannya kekikis, sering kekikis, nanti jadi radang, ya itu yang bibit-bibitnya pengapuran, seperti itu. Ini sekarang bagian belakang ini. Ini kalau cedera lutut ya mesti depan belakang mesti harus diperbaiki, dibenerin. Terutama di daerah sini, tendon bagian hamstring ini, yang bagian lateral, bagian samping, ini bagian dalam. Nah ini sama di tengah sini. Ya kalau cedera lutut, sakit lutut, apalagi sudah lama kronis, ini wajib dikendorin. Terus buat daya tahan lutut ini di sini, ini yang paling utama, otot yang ini buat daya tahan. Biasanya kalau buat terlalu banyak jalan, capek, kaku, ya ini otot yang sini kaku, masih bermasalah. Kalau orang-orang pengapuran yang sini, nah kalau banyak berjalan, banyak berdiri terlalu lama, sakit di area ini. Ini sakit ini. Oke. Ini ototnya bagus ya, atlet voli. Cuma cedera lama yang nggak sembuh-sembuh ini, karena sumbernya nggak diperbaiki. Kalau cedera luka di dalamnya, meniskusnya udah sembuh, udah kering, cuma ini sisa-sisanya, kerak-keraknya nggak sembuh, akhirnya ya menimbulkan keluhan seperti itu, hilang timbul rasanya.
nanti setelah terapi ini di rumah ya tetap harus dilatih di terapi mandiri exercise, ini. Karena yang paling banyak waktu kan di rumah, harus optimal juga ininya. Jadi kalau cedera lama udah kronis nggak boleh ngandalin terapis saja, harus di rumah, memang harus bener-bener dilatih juga di terapi mandiri supaya pemulihannya lebih optimal. Ini kan seratnya kasar, ini sakit diginiin aja sakit ya mas. Ini kalau di kamera ini nyangkut. Hati-hati. Ada strum-strumnya. Iya. Kayak keirisnya. Yang sini? Enggak ya. Yang situ terasa ya. Ini sudah mulai terasa juga yang di sini? Belum. Strum-strumnya kayak tadi. Ini tadinya sebelah. Ya. Kalau yang terasa strumnya gini, dia sudah bagus. Jadi aliran saraf sama sensorisnya aja bagus. Yang sini belum terasa. Kayak tebel gitu ya. Kalau normalnya kayak gitu, kayak keiris gitu tadi. Kayak ada silet curas. Oh iya, sehat terasa ya mas? Iya kan normal saraf ininya. Ya kayak kesetrum cas kayak gitu. Di tes lagi kayak tadi ada perubahan apa enggak. Pelan-pelan. Ya. Nah, ya, yang masih paling sakit apa kerasa di mana? Depan atas ini. Iya. Ini masih jarum. Yang samping. Tapi udah gimana? Ada perubahannya. Tadi segini udah enggak keluar. Sekarang nah bisa nambah. Wow, udah ke bawah. Betul. Nah itu kan pahanya sih dredeg gitu. Nah karena kekuatannya belum optimal, dilatih pelan-pelan nanti coba dibuka ya anunya. Nah ini kan atrofi yang kanan sama, nah harusnya itu kan ada ininya nih, ada buahnya ini. Nah ini quadricepsnya harus yang ini kan hilang. Gembos ini. Kalau di kamera kelihatan banget. Nanti seiring iya betul, seiring dilatih dia lagi besar lagi. Itu kan udah agak ke bawah. Yang penting dirutinkan biar di rumah tambah halus. Oke.